Standing right in front of me. Di era modern ini, kehidupan manusia tidak lepas dari penggunaan listrik. Hampir setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia memanfaatkan energi listrik. Namun, bagaimana jika listrik tiba-tiba mati? Hingga saat ini, penyumbang utama energi listrik di Indonesia masih bergantung kepada pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan persentase sebesar 56%. Faktanya, batubara merupakan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Menurut data Kementerian ESDM, apabila batubara digunakan secara terus-menerus sebagai sumber pembangkit listrik utama, maka diperkirakan cadangan batubara di Indonesia akan habis 56 tahun lagi. Selain itu, pembakaran batubara di PLTU menghasilkan sejumlah polutan yang dapat membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran PLTU, seperti resiko stroke, kanker paru-paru, dan infeksi pernafasan akut. Sebelum menghasilkan polutan dari proses pembakaran, PLTU batubara sudah membawa masalah dalam proses pengangkutannya dengan menyebabkan ekosistem bawah laut seperti terumbu karang rusak dan tercemar. Banyaknya dampak negatif dari PLTU batubara dan ketersediaan yang semakin menipis membuat Indonesia harus mengembangkan berbagai energi alternatif yang salah satunya energi baru terbarukan. Saat ini, negara-negara di dunia sedang gencar-gencarnya mengembangkan energi baru terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya, seperti di Cina dengan daya sebesar 175 gigawatt. Namun, untuk dapat menghasilkan energi listrik sebesar itu diperlukan lahan yang sangat luas untuk memasang panel surya. Padahal, lahan seluas itu dapat digunakan untuk tempat yang lebih bermanfaat. Walaupun saat ini ada inovasi PLTS terapung yang dipasang di atas air, tetapi hal ini ternyata memiliki dampak bagi ekosistem yang hidup di bawahnya. Maka dari itu, diperlukan lokasi yang lebih optimal digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik. Atap rumah ternyata dapat menjadi lokasi strategis untuk digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik. Permukaan atap yang terpapar sinar matahari secara langsung dapat menjadi tempat yang cocok untuk pemasangan panel surya. Namun, penggunaan panel surya masih terbatas pada cuaca panas saja dan tidak efektif saat cuaca sedang hujan. Beruntungnya, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan dengan intensitas sinar matahari dan curah hujan yang cukup tinggi. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan panel surya, dan tumbukan dari air hujan mampu diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan bahan yang dapat menghasilkan tegangan listrik apabila bahan tersebut terkena tekanan atau getaran. Dengan menggabungkan dua komponen tersebut dan memanfaatkan potensi musim di Indonesia, maka hadirlah Electruf, genteng penghasil listrik multi cuaca sebagai solusi alternatif energi bersih ramah lingkungan. Electruf memiliki beberapa komponen yaitu panel surya monokristalin, piezoelektrik PVDF, dan Electruf konektor yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik serta menjadi penghubung antara Electruf satu dengan Electruf lainnya. Selain itu, Electruf memiliki 9 macam model yang dalam pengaplikasiannya akan dipasang sesuai dengan kebutuhan listrik rumah. Setiap model Electruf akan menyatu seperti pemasangan puzzle dengan menyambungkan Electruf satu dan Electruf lainnya menggunakan Electruf konektor. Listrik yang dihasilkan oleh Electruf akan disalurkan menuju charge controller lalu masuk ke baterai dan akan diubah menjadi arus AC menggunakan inverter sehingga dapat langsung digunakan untuk kebutuhan listrik di dalam rumah. Energi listrik yang dapat dihasilkan oleh Electruf bergantung pada cuaca yang terjadi. Ketika cuaca panas saja, satu modul Electruf mampu menghasilkan energi listrik sebesar 183 Wh, sedangkan saat hujan saja, Electruf dapat menghasilkan energi listrik sebesar 156 Wh. Dan apabila terjadi hujan dan panas, maka Electruf dapat menghasilkan energi listrik sebesar 175 Wh. Dalam pengimplementasian Electruf sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah. Pada tahap awal pengimplementasiannya, yaitu dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, Electruf akan mulai diproduksi dan diterapkan di wilayah DKI Jakarta, yang mana merupakan pusat ekonomi nasional serta penyumbang polusi yang cukup besar di Indonesia, sehingga potensi pemanfaatannya sangatlah sesuai. Selain itu, pada tahap awal dilakukan juga kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat memiliki rumah yang layak sekaligus pembangkit listrik mandiri pada rumahnya. Selanjutnya, akan terjadi pemerataan dalam pendistribusian Electruf di Indonesia, maka pada tahun 2026 hingga 2030, Electruf dapat mulai diproduksi dan diterapkan pada kota-kota besar tiap pulau di Indonesia.
Dengan begitu, produksi dan penerapan elektrod akan dapat terus menyebar pada seluruh daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2031 hingga 2050. Dalam proses produksinya akan diperlukan kerjasama dengan perusahaan milik negara seperti PT Line Industri dan PT Wijaya Karya Industri Energi. Dan dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama dengan PT PLN, Kementerian PUPR, dan Kementerian SDM. Jika dalam 1 tahun saja, 1 juta elektrod dapat diterapkan pada rumah-rumah di Indonesia, maka dapat mengurangi penggunaan energi listrik dari PLTU sebesar 150 MW, yang sekaligus dapat mengurangi emisi karbon sebesar 68,1 ton CO2 atau setara dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh 162.000 kendaraan bermotor per tahunnya. Apabila elektrod ini dapat diterapkan di Indonesia, maka ketergantungan terhadap PLTU akan berkurang. Udara semakin bersih, penggunaan energi baru terbarukan meningkat, pemanfaatan lahannya semakin efisien, serta apabila terjadi transisi energi menggunakan energi baru terbarukan, maka target Indonesia menjadi negara mandiri energi dan netral karbon pada tahun 2050 akan dapat terwujud. Terwujudnya hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya pencapaian SDGs yang ke-7 dalam penyediaan energi bersih dan terjangkau, khususnya untuk poin 7.2 dan poin 7.b. Dengan elektrod, kebutuhan listrik dalam rumah terpenuhi dan sekaligus dapat menjadi pembangkit listrik mandiri yang tidak menimbulkan polusi berkelanjutan. Bersama elektrod, kita jaga bumi kita demi masa depan yang bersih dan lestari.